Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Selamat datang di channel Naya Story. Terima kasih sudah mampir dan menonton video ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dimudahkan rezekinya. Amin. Di sini, kita akan berbagi kisah-kisah menarik, penuh emosi, dan pastinya bikin kalian terbawa perasaan. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita terbaru dari Naya Story. Yuk, langsung aja kita masuk ke cerita hari ini. Aku selalu direndahkan teman sekolah, bahkan guruku pun ikut membuliku. Tak disangka setelah dewasa justru akulah murid kebanggaannya. Namaku Loli. Dulu aku hanyalah gadis kecil pemalu dengan suara lirih dan seragam yang tak pernah baru. Setiap pagi aku melangkah ke sekolah, bukan dengan semangat, tetapi dengan rasa cemas yang menggelayuti setiap langkahku. Pagi-pagi sekali, ibuku selalu mengingatkan untuk tidak terlambat. Tapi aku tak pernah benar-benar mendengar kata-katanya. Aku hanya bisa merasakan berat langkah yang harus kutempuh, menyusuri jalan setapak menuju sekolah yang penuh dengan pandangan tak ramah. Sekolah bukan tempat yang menyenangkan bagiku, bukan karena pelajaran, tapi karena manusia-manusia di dalamnya. Mereka, teman-teman sekelas dan bahkan beberapa guru, selalu memandangku rendah. Aku selalu merasa berbeda, seperti bayangan yang tak pernah bisa menyatu dengan cahaya. Teman-temanku selalu memperlakukanku seperti udara yang tak berarti. Aku anak dari keluarga miskin. Aku hanya memiliki seragam lama yang sudah kusam, dan tas yang terkadang robek di sana-sini. Aku tahu, mereka selalu melihatku sebagai sesuatu yang lebih rendah dari mereka. Sesuatu yang tidak seharusnya ada di dalam dunia mereka. Setiap kali bel berbunyi, aku tahu itu saatnya masuk ke kelas, dan aku sudah bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Lihat Loli, bawa tas jelek lagi, kata Dina, yang selalu duduk di depan, dengan tawa yang nyaring. Aku hanya menunduk, menggenggam erat tas bekasku, berusaha untuk tidak menangis. Dasar anak miskin, gak tahu malu, ucap Rina, sambil mencibir. Suara mereka seperti pisau yang mengiris, menyayat-nyayat perasaan yang sudah rapuh. Tidak hanya teman-teman, tapi beberapa guru pun tak pernah benar-benar melihatku. Mereka hanya melihat angka dan nilai. Wajahku yang selalu murung, tak pernah dihiraukan. Satu-satunya yang membuatku tetap bertahan adalah ibuku. Setiap malam, ketika aku pulang dari sekolah, aku seringkali tak ingin bercerita apa yang terjadi. Aku takut jika aku menceritakan semua itu, ibu akan menangis. Tapi ibu selalu tahu. Setiap malam, ibu akan duduk di sampingku, meraih tangan kecilku, dan berkata dengan lembut, "Loli, kamu itu lebih dari apa yang mereka lihat. Kamu lebih kuat daripada yang kamu kira." Suatu malam, aku tidak bisa menahan lagi. "Ibu, kenapa mereka selalu membuli aku? Aku sudah capek. Aku gak kuat lagi." Air mataku mulai jatuh. Tak bisa ku bendung lagi. Ibu memelukku erat. "Nak, kamu tahu kan, mereka itu cuma takut melihat kamu lebih baik dari mereka. Dunia ini kadang tak adil. Tapi kamu punya sesuatu yang tak bisa mereka miliki. Kamu punya hati yang kuat dan impian yang besar. Jangan biarkan kata-kata mereka menghentikan langkahmu." Kenapa aku selalu berbeda, Bu? Kenapa mereka semua selalu merendahkan aku? Aku hampir tak bisa berkata-kata. Hati ini seakan tertindih beban yang terlalu berat, karena mereka tidak tahu apa yang ada dalam dirimu. Loli, mereka tidak tahu kekuatanmu, dan mereka takut dengan itu. Tapi kamu harus lebih kuat. Nak, jangan pernah takut untuk bermimpi. Jangan pernah takut untuk menjadi dirimu sendiri, meskipun dunia tak selalu mengerti.
Aku menangis dalam pelukan ibuku, merasa dunia ini begitu kejam, dan aku begitu kecil di dalamnya. Tapi di balik setiap air mata yang jatuh, aku merasa ada sedikit harapan yang muncul, meskipun samar. Hari-hari terus berlalu. Ejekan dan hinaan itu tak pernah berhenti. Tapi aku mulai belajar untuk menutup telinga, menutup hati dari setiap perkataan yang bisa menghancurkanku. Aku fokus pada satu hal, belajar. Aku mulai menyendiri di pojok perpustakaan, membaca buku-buku yang ibuku pinjamkan, memupuk impian yang dulu hampir punah. Suatu hari, saat ujian matematika berlangsung, aku merasa gugup. Tapi di dalam hatiku, ada sesuatu yang membakar. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa. Aku ingin menunjukkan pada mereka bahwa aku bukanlah gadis tak berharga yang mereka anggap remeh. Aku ingin mereka tahu bahwa aku punya kemampuan yang lebih dari apa yang mereka lihat. Ketika hasil ujian diumumkan, aku mendapat nilai tertinggi. Tapi yang paling mengejutkan bukanlah hasilnya, melainkan reaksinya. Dina yang selalu mengejekku, menatapku dengan penuh kebencian. "Kok bisa kamu yang selalu duduk di belakang bisa dapat nilai segitu?" Tanyanya dengan suara mencurigakan. Aku hanya tersenyum. Mungkin karena aku tidak suka duduk di depan, di tempat yang penuh dengan cemoohan. Suaraku tidak keras, tetapi kata-kataku cukup untuk membuat dia terdiam. Sejak saat itu, aku mulai merasa ada sedikit kekuatan dalam diriku. Bukan hanya karena nilai-nilai yang aku raih, tapi karena aku mulai berani melawan rasa takut yang selama ini mengekangku. Aku tidak lagi hanya menjadi gadis yang selalu ditertawakan. Aku mulai belajar bahwa kekuatan sejati bukan datang dari apa yang kita punya, tapi dari kemampuan kita untuk tetap berdiri meskipun dunia berusaha menjatuhkan kita. Kini, di hadapan mereka, yang dulu merendahkanku, aku berdiri dengan kepala tegak, tak lagi membawa rasa takut. Aku tahu aku bisa lebih dari sekadar gadis kecil pemalu yang dulu mereka anggap tak berarti. Aku tahu, suatu hari, mereka akan melihatku bukan sebagai orang yang lemah, tapi sebagai seseorang yang tak pernah berhenti untuk melangkah, tak pernah menyerah untuk bermimpi. Dan siapa sangka, gadis kecil yang dulu dibuli, kini berdiri di atas panggung dunia. Mereka yang dulu menatapku dengan pandangan sinis, kini berdiri dengan kepala tertunduk, merasa malu dengan apa yang mereka anggap remeh. Mereka yang dulu mengolok-olokku, kini datang kepadaku dengan wajah penuh ketakutan. Bahkan mereka butuhkan aku. Aku tidak hanya membuktikan bahwa aku bisa, tapi aku membuktikan bahwa keberanian, ketekunan, dan impian yang tidak pernah mati akan selalu membawa kita menuju puncak, meskipun harus melewati rintangan yang sangat berat. Dan di sini, di atas panggung ini, aku berdiri bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk membuktikan pada diriku sendiri, dan pada dunia, bahwa siapapun bisa menjadi lebih dari apa yang mereka kira, termasuk aku. Setiap pagi adalah siksaan. Aku melangkah menuju sekolah dengan perasaan berat, seolah-olah langkahku terbuat dari batu. Setiap inci jalan menuju gerbang sekolah terasa seperti beban yang semakin memberat. Aku tahu apa yang akan terjadi begitu aku memasuki gerbang itu. Ejekan, cemoohan, dan tatapan sinis yang selalu mengikutiku seperti bayangan yang tak pernah lepas. Aku berharap bisa melewatinya dengan tenang, tapi harapan itu selalu hancur secepat aku melangkah masuk ke kelas. Loli si gemuk udah datang tuh. Suara Dina yang selalu lantang itu terdengar dari ujung kelas. Semoga baunya nggak bikin pingsan, ya. Tawa mereka menggema di seluruh kelas, membuatku merasa seolah aku terperangkap di tengah terowongan gelap yang tak ada ujungnya. Aku diam. Aku tahu jika aku melawan, mereka akan semakin senang. Mereka akan semakin mengolok-olokku, membuat hidupku semakin tak tertahankan. Jadi, aku memilih untuk diam. Kupikir jika aku diam, mereka akan bosan dan berhenti, tapi ternyata tidak. Bahkan setelah aku mulai terbiasa dengan semua cemoohan itu, mereka tak pernah berhenti. Setiap hari selalu ada yang baru, yang lebih menyakitkan dari sebelumnya. Bunita, wali kelasku,
yang seharusnya bisa melindungiku, justru tak pernah sekalipun membelaku. Dia lebih sering memberi perhatian pada anak-anak yang dianggapnya lebih berharga. Suatu hari, aku terlambat datang ke kelas karena harus membantu ibu menjajakan kue di pasar. Kami harus bekerja keras untuk bertahan hidup, dan terkadang waktu di sekolah tidak selalu menjadi prioritas. Ketika aku masuk ke kelas, wajah Bunita langsung berubah menjadi tegas, bahkan sedikit marah. "Loli, kalau kamu tidak bisa disiplin, jangan harap masa depanmu cerah," katanya dengan suara keras yang membuat seluruh kelas mendengarnya. Mata semua teman-temanku beralih padaku, dan aku bisa merasakan tatapan mereka yang penuh dengan ejekan. Aku ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa aku bekerja keras untuk membantu ibu, tapi kata-kata itu tidak keluar. Aku hanya bisa menunduk dan merasakan wajahku memanas. "Sepertinya kamu gak akan pernah bisa jadi orang besar, Loli," tambah Dina, dengan senyum puas di wajahnya. Aku hanya terdiam, menahan sakit yang mulai menyusup ke dalam hati. Aku merasa seperti ada sesuatu yang menindih dadaku, menghimpitku dengan segala hinaan yang tak pernah berhenti. Aku ingin menangis, tapi aku tahu, jika aku menangis, mereka akan semakin senang. Namun, di dalam hatiku, aku bersumpah akan membuktikan bahwa mereka salah. Aku tahu, mungkin hari ini aku belum bisa melawan, tetapi suatu hari nanti, mereka akan melihatku, lihat aku berdiri dengan kepala tegak, lebih kuat daripada semua hinaan yang mereka lemparkan. Aku mulai bertekad, aku tak akan membiarkan mereka mengendalikan hidupku. Tidak ada yang tahu betapa kerasnya aku berjuang untuk membantu ibu di rumah. Betapa kerasnya aku belajar setiap malam meskipun lelah. Aku tahu, suatu hari nanti, aku akan keluar dari bayangan ini, dan ketika itu terjadi, mereka yang dulu merendahkanku, yang dulu mengolok-olok, akan menyesal atas semua yang mereka katakan. Setiap hari, aku pergi ke sekolah dengan hati yang penuh amarah, namun juga penuh tekad. Aku tidak tahu bagaimana, tapi aku tahu aku akan menemukan cara untuk keluar dari neraka ini. Karena aku yakin, mimpi dan harapan lebih kuat daripada segala hinaan yang mereka berikan. Sekolah bukan lagi tempat yang aman bagiku. Setiap langkah terasa penuh tekanan. Setiap suara adalah olok-olok yang menghujam, dan setiap tatapan penuh dengan penghinaan. Aku mulai merasa, mungkin dunia nyata bukan untukku. Mungkin, hanya di dunia lain aku bisa merasa bebas, jauh dari segala kebencian itu. Aku mulai melarikan diri ke dunia imajinasiku, dunia yang kubangun sendiri dengan gambar-gambar dan coretan-coretan tak bermakna bagi orang lain, tapi sangat berarti untukku. Di balik buku-buku bekas yang sudah robek di sampulnya, aku menyembunyikan sebuah dunia yang hanya bisa aku lihat. Setiap kertas itu menjadi tempat untuk mengekspresikan apa yang tak bisa kuungkapkan dengan kata-kata. Tokoh-tokoh imajinasi, pakaian-pakaian indah, dan desain-desain unik mulai menghiasi setiap halaman buku itu. Aku menggambar baju-baju yang tak akan pernah aku miliki, gaun-gaun yang mengkilap, jas yang sempurna, sepatu yang bersinar, dan dunia penuh warna yang jauh dari kebosanan dan kegelapan yang kutemui setiap hari. Loli, lagi ngapain? Nulis novel? Suara Dina yang selalu sinis itu terdengar. Aku terkejut, dan tanpa sengaja menutup buku gambar itu. Tapi aku tahu dia tidak tertarik dengan apa yang aku gambar. Mereka hanya ingin mengejek. "Hah, kamu sih, Loli, cuma bisa ngelamun." Dina tertawa bersama teman-temannya. "Udah, nggak usah mimpi jadi desainer. Coba deh, lihat diri kamu." Aku menahan perasaan itu, mencoba tetap tenang meskipun hatiku dipenuhi dengan kebencian. Aku tahu, mereka tidak akan pernah mengerti. Dunia yang kuciptakan di atas kertas ini adalah dunia tempat aku merasa bebas. Dunia tempat aku bisa jadi siapa saja, tanpa harus terikat oleh kemiskinan, hinaan, atau rasa tidak berdaya. Selain menggambar, aku juga melarikan diri ke buku-buku yang aku pinjam dari perpustakaan kota. Buku-buku itu adalah jendela ke dunia yang lebih luas, tempat aku bisa belajar lebih banyak tentang segala hal,
tentang keberanian, tentang cinta, tentang harapan, dan tentang orang-orang yang meskipun terlahir dari keluarga biasa, bisa mengubah dunia mereka. Setiap halaman yang kubaca memberi aku kekuatan. Setiap kalimat adalah pelajaran tentang bagaimana menghadapi kenyataan. Meskipun kenyataan itu terasa sangat kejam. Aku membaca dengan cepat, menelan setiap kata yang tertera di halaman buku itu. Buku-buku tentang perjuangan, tentang impian yang tak terhalang oleh status sosial, tentang orang-orang yang keluar dari keterbatasan dan membuat dunia melihat mereka. Mereka adalah orang-orang seperti aku, orang-orang yang tidak punya banyak, tapi memiliki tekad yang kuat. Mereka yang berani mengejar mimpi meski dunia seolah menutup pintu bagi mereka. Tanpa aku sadari, pelarianku ke dunia imajinasi itu ternyata menjadi fondasi masa depanku. Semua yang kubaca, semua yang kuimpikan melalui gambar-gambarku, mulai membentuk fondasi untuk kehidupan yang lebih baik. Dunia yang dulu terasa begitu sempit kini mulai membukakan pintunya. Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi setiap buku yang aku baca, setiap desain yang aku gambar, memberi aku secercah harapan. Aku mulai menyadari satu hal, pelarianku bukanlah suatu bentuk pelarian, tapi cara untuk menemukan kekuatan dalam diriku sendiri. Setiap coretan di kertas, setiap kata yang aku baca, adalah bagian dari perjalanan panjang untuk menjadi sesuatu yang lebih besar. Aku mulai merasakan, meski di dunia nyata aku sering dihina, di dunia imajinasi dan pengetahuanku, aku bisa menjadi apapun yang aku inginkan. Dunia nyata memang keras, tapi setidaknya aku tahu ada dunia lain yang bisa aku ciptakan. Dunia itu, meskipun hanya ada di kertas dan dalam pikiranku, adalah tempat yang memberiku kekuatan untuk bertahan. Dan aku yakin, suatu hari nanti, dunia yang kuimpikan ini bisa menjadi kenyataan. Pagi itu, seperti biasa, ibu sudah bangun lebih dulu. Aku terbangun dengan suara langkah kaki yang cepat di dapur, disertai bunyi panci yang beradu dengan sendok. Aku tahu, ibu sedang menyiapkan kue untuk dijual keliling kampung. Ibu tidak pernah mengeluh, meskipun wajahnya tampak lelah dan tubuhnya seringkali terkulai lemas. Ayah sudah lama meninggal, meninggalkan kami berdua dalam kondisi yang serba kekurangan. Sejak saat itu, ibu adalah satu-satunya orang yang aku miliki. Setiap pagi, setelah mengantarku ke sekolah, ibu akan berkeliling menjual kue yang dia buat. Kue-kue itu tak pernah mewah, hanya kue-kue sederhana yang dia buat dengan penuh cinta. Dan aku tahu, meskipun kecil, itu adalah pengorbanan yang besar bagi ibu. Seringkali, aku merasa malu. Sementara teman-temanku berjalan dengan tas baru dan sepatu yang masih bersih, aku hanya bisa menunduk dengan tas yang sudah usang dan sepatu yang hampir sobek. Tapi aku tidak bisa mengeluh. Aku tahu, ibu berjuang keras untuk kami. Kadang, uang sekolah kami tertunggak berbulan-bulan. Aku tahu betul betapa ibu berusaha keras untuk mencari uang, meskipun seringkali hanya mendapatkan sedikit dari hasil jualannya. Terkadang, aku merasakan perutku kosong, hanya diisi nasi putih dengan sedikit garam sebagai lauk. Tidak ada makanan lezat yang bisa kami nikmati. Aku tak pernah berani mengeluh, karena aku tahu, ibu pasti merasa lebih buruk. Aku hanya menahan lapar dan terus berusaha fokus di sekolah. Suatu malam, saat kami hanya duduk berdua di ruang tamu, ibu memandangku dengan mata yang penuh kehangatan. "Nak, kamu harus kuat," katanya pelan. "Orang baik, Tuhan sayang. Suatu hari kamu akan bahagia." Kalimat itu selalu membuat hatiku bergetar. Ibu selalu mencoba meyakinkan aku, meskipun dia sendiri tak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Dia hanya bisa memberi harapan, meskipun kenyataan begitu pahit. Aku tahu ibu lelah. Setiap kali dia pulang larut malam, wajahnya selalu pucat dan tubuhnya kaku karena terlalu banyak berjalan. Namun, meskipun lelah, ibu tidak pernah membiarkan aku merasa kurang. Setiap malam sebelum tidur, dia selalu menyuapiku dengan kata-kata penuh harapan. "Suatu hari, kamu akan jadi orang yang lebih baik. Kamu akan membuat kami bangga."
Tapi aku juga bisa melihat kesedihan di matanya. Kesedihan yang tersembunyi di balik senyumnya. Ibu tahu, meskipun dia berusaha memberikan yang terbaik, banyak hal yang tidak bisa dia beri. Aku tidak pernah meminta banyak. Aku hanya ingin melihat ibu bahagia, tidak kelelahan, tidak tertekan. Namun, aku juga tahu, itu bukan sesuatu yang mudah didapat. Suatu hari, setelah ibu selesai menjual kue, aku menunggu di depan rumah dengan secangkir air teh hangat yang kutaruh di meja. Ibu duduk dengan tubuh yang tampak lebih lelah dari biasanya. "Bu, jangan terlalu keras bekerja, ya?" tanyaku dengan cemas. Ibu tersenyum, meskipun senyumnya tampak dipaksakan. "Tenang saja, Nak. Semua ini untuk kamu, agar kamu bisa sekolah, bisa hidup lebih baik dari ibu." Hatiku sesak mendengar kata-katanya. Ibu berjuang dengan seluruh tenaganya, meskipun dia tahu dia tak akan pernah bisa memberikan segalanya untukku. Tapi aku tahu, cinta ibu adalah segalanya. Aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan melakukan yang terbaik. Aku tidak bisa membiarkan pengorbanan ibu sia-sia. Setiap kali aku merasa lelah dan ingin menyerah, kalimat yang selalu ibu ucapkan itu akan terngiang dalam pikiranku. "Nak, kamu harus kuat. Orang baik, Tuhan sayang." Aku tahu, dengan kalimat itu, ibu memberiku kekuatan untuk terus melangkah, meskipun jalan yang kami tempuh begitu terjal dan penuh tantangan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah berhenti berusaha. Karena aku ingin ibu melihat, suatu hari nanti, bahwa pengorbanannya tidak sia-sia. Masa SMP adalah salah satu periode yang penuh ujian dalam hidupku. Ketika teman-teman lain menikmati waktu mereka dengan bermain dan bercanda, aku harus bekerja lebih keras. Setelah sekolah, aku tak pernah bisa langsung pulang ke rumah seperti mereka. Ibu membutuhkan bantuanku di rumah. Kami harus menyiapkan adonan kue untuk dijual esok harinya. Malam-malam yang panjang di dapur dengan tubuh yang lelah seringkali membuatku terpaksa mengabaikan tugas-tugas sekolah. Hari itu, aku terlambat mengumpulkan tugas matematika. Aku benar-benar lupa karena semalam harus menyiapkan lebih banyak adonan dan ibu kelelahan. Aku tak bisa membiarkannya bekerja sendirian, meskipun aku tahu konsekuensinya. Dan hari itu, konsekuensinya datang. Bunita memanggilku ke depan kelas. Wajahnya datar, tidak ada sedikit pun belas kasihan. "Lihat, anak seperti ini mau jadi apa?" katanya dengan suara yang menggema di seluruh kelas. Semua teman-teman sekelas mulai tertawa. Sebagian ada yang ikut mengejek. "Tugas saja tidak bisa dikerjakan, apalagi masa depan," bisik mereka. Rasa malu membuncah di dadaku. Aku hanya berdiri diam di depan kelas, tidak bisa berkata apa-apa. Air mata menahan di ujung mata, tetapi aku tahu jika aku menangis di depan mereka, mereka akan semakin senang. Aku menahan semuanya, meskipun rasa sakit itu begitu dalam. Sesampainya di rumah, aku langsung berlari ke kamar. Aku menutup pintu kamar rapat-rapat dan membaringkan tubuh di tempat tidur. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku merasa begitu kecil, begitu tak berarti. Ibu yang sedang mempersiapkan kue di dapur pasti mendengar isakan tangisku. Tapi aku tak ingin dia tahu betapa hancurnya hatiku. Aku tak ingin membuatnya khawatir. Malam itu aku menulis di buku harianku. Menulis dengan tinta yang basah oleh air mata. Suatu hari, aku akan berdiri di panggung, dan mereka semua akan bertepuk tangan untukku. Kalimat itu aku tulis berulang-ulang, mencoba menenangkan diriku sendiri. Sebuah janji pada diriku, sebuah harapan yang aku genggam erat. Aku tahu, meskipun hari-hariku gelap, suatu saat nanti, aku akan membuktikan pada mereka semua bahwa aku bisa. Aku tahu, jika aku menyerah, maka semua rasa sakit ini akan sia-sia. Jika aku berhenti berusaha, mereka akan menang. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Aku tidak bisa membuat ibu kecewa. Aku tidak bisa membiarkan jerih payahnya sia-sia hanya karena aku lemah.
Setiap kali aku merasa putus asa, aku akan teringat akan kata-kata ibu. "Nak, kamu harus kuat." Aku tahu, ibu sudah memberi segalanya untukku. Jadi, aku tidak bisa berhenti. Tidak sekarang, tidak pernah. Malam itu, aku tidur dengan hati yang penuh tekad. Aku tidak tahu kapan atau bagaimana, tapi aku berjanji pada diriku sendiri, suatu hari nanti, mereka akan melihat siapa aku. Dan aku akan berdiri di atas panggung, dengan kebanggaan yang tak bisa mereka ingkari. Hari-hari di sekolah tidak pernah benar-benar mudah. Meski aku semakin bisa menerima ejekan dan hinaan, hatiku tetap merasa sepi. Namun, semuanya berubah saat Pak Riko, guru seni yang baru, masuk ke dalam hidupku. Pak Riko adalah sosok yang berbeda. Ia tidak pernah menilai dari latar belakang, dan yang lebih penting, ia tidak melihatku sebagai gadis yang pemalu dan terlupakan. Suatu hari, ketika ia berjalan melewati mejaku dan melihat gambar-gambar yang kuletakkan di atas meja, ia berhenti. "Wow," kata Pak Riko, sambil memeriksa detail sketsa yang baru saja aku buat. "Kamu berbakat, Loli. Jangan berhenti menggambar. Dunia butuh karya kamu." Untuk pertama kalinya, kata-kata itu membuat jantungku berdebar. Aku terdiam sejenak. Tak percaya. Dunia butuh karya kamu. Kata-kata itu terngiang di telingaku berulang-ulang, seolah melawan segala keraguan yang selama ini mengisi hatiku. Tidak ada guru yang pernah berkata seperti itu padaku sebelumnya, terutama Bunita yang selalu meremehkan segala usaha dan kemampuanku. Pak Riko adalah satu-satunya orang yang melihat lebih dari sekadar penampilanku atau status keluargaku. Ia melihat potensi, melihat aku. "Pak, benar saya berbakat?" tanyaku, sedikit ragu. "Benar, Loli, jangan ragu. Kamu punya sesuatu yang istimewa dalam setiap goresanmu. Kamu bisa pergi jauh dengan menggambar." Sejak saat itu, aku tak pernah ragu lagi. Setiap kali aku melukis, aku merasa seperti ada yang memotivasiku dari dalam. Aku mulai menggambar lebih giat, menghabiskan waktu berjam-jam di rumah, di meja yang penuh dengan kertas dan pensil warna. Aku mengikuti berbagai lomba desain yang diumumkan di sekolah, meskipun terkadang aku hanya punya sedikit uang untuk membeli peralatan lukis yang lebih baik. Aku meminjam uang dari tetangga untuk membeli cat air dan kuas. Aku tahu betul, ini bukan hanya soal uang. Ini soal impian yang semakin jelas di depan mataku. Namun, kenyataan tidak mudah. Aku mengikuti lomba demi lomba, namun aku kalah berkali-kali. Hasil gambarku seringkali tidak cukup untuk memenangkan penghargaan. Beberapa kali aku hampir menyerah, merasa semua usaha ini sia-sia. Tapi setiap kali aku merasa lelah, aku teringat kata-kata Pak Riko yang selalu membangkitkan semangatku. "Dunia butuh karya kamu." Aku kembali bangkit, mengumpulkan keberanian untuk mengikuti lomba berikutnya. Kegagalan bukan berarti akhir. Itu hanya batu loncatan untuk maju lebih jauh. Dan meskipun aku belum pernah menang, semangatku tak pernah padam. Aku terus menggambar, terus melukis, dengan keyakinan yang semakin besar bahwa suatu saat nanti, aku akan berhasil. Di tengah semua hinaan dan kesulitan, aku menemukan cahaya kecil dalam diriku, cahaya yang tak akan pernah padam. Itu adalah cahaya yang datang dari keyakinan bahwa aku punya bakat, bahwa aku punya potensi. Jika orang lain tidak bisa melihatnya, aku akan terus melangkah, dan dunia akan melihatku suatu hari nanti. Dan hari itu akhirnya datang. Aku tahu, perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi setiap langkah yang kuambil adalah langkah menuju impian yang semakin dekat. Hari pertama masuk SMA, aku merasa seperti berada di dunia baru yang penuh harapan. Di depan pintu gerbang sekolah yang besar, aku berusaha menenangkan diri. Meski baru, aku tahu perjuangan ini tak akan mudah. Teman-teman baru berarti tantangan baru, dan aku tak bisa melupakan luka-luka lama yang masih membekas. Di kelas pertama, aku duduk di pojok, seperti biasa.
Aku lebih memilih diam daripada berusaha menarik perhatian. Namun, harapan akan kehidupan baru segera sirna begitu aku mendengar bisikan di belakangku. Lihat, itu Loli, si anak kue keliling. Pasti lagi bawa bekal nasi dan garam. Ya, kata salah satu siswi, tertawa dengan teman-temannya. Aku menunduk, menahan air mata yang sudah lama tak datang. Namun, kali ini aku tidak merasa sebegitu hancurnya. Aku sudah lelah untuk menangis. Dulu, hinaan seperti itu bisa membuatku merasa kecil, merasa tak berarti. Tapi sekarang, aku tahu mereka tak tahu apa yang sedang aku jalani. Mereka tak tahu betapa kerasnya hidupku, betapa aku berjuang untuk tetap berdiri. Hari-hari berlalu, dan luka itu kembali berulang. Di setiap pelajaran, di setiap interaksi, aku selalu merasa seperti orang luar. Saat para siswi mengobrol tentang barang-barang mewah yang mereka beli, aku hanya bisa diam, menyembunyikan kenyataan bahwa aku tak pernah tahu bagaimana rasanya membeli baju baru, atau pergi ke mal dengan uang jajan yang berlimpah. Suatu hari, di kelas matematika, Pak Indra, guru kami yang baru, memberikan tugas kelompok. Aku dipasangkan dengan Dina, seorang siswi populer yang terkenal dengan kecantikannya dan kekayaan orang tuanya. Dari awal, aku sudah tahu ini tidak akan mudah. Aku nggak mau sekelompok dengan dia, Pak. Dina berkata tanpa ragu, menunjukku. Orang seperti Loli, siapa yang tahu dia bisa bantu apa? Mending saya sama yang lain. Pak Indra hanya tersenyum datar. Dina, kamu akan belajar lebih banyak kalau kamu belajar bersama orang yang berbeda latar belakangnya. Cobalah sekali-sekali untuk membuka pikiran. Mendengar itu, Dina hanya memutar mata. Aku tahu, ia terpaksa bekerja sama denganku. Aku tidak peduli. Aku sudah terlalu lelah dengan segala penilaian mereka yang hanya melihat dari luar. Selama beberapa hari, kami bekerja bersama. Dina tetap tidak banyak bicara padaku, dan aku lebih memilih fokus pada tugas, berusaha agar pekerjaan kami selesai dengan baik. Namun, entah kenapa, ada satu malam ketika aku teringat tentang percakapan singkat kami sebelumnya. "Apa kamu tidak merasa aneh?" tanyaku, menghentikan pekerjaanku sejenak. Aku, dengan latar belakangku yang seperti ini, dan kamu, yang selalu hidup dengan segala kenyamanan. Dina terdiam sesaat, mungkin terkejut dengan pertanyaanku yang jujur. Namun, dia hanya mengangkat bahu dan berkata, "Ya, memang aneh, tapi itu bukan masalah, kan?" Aku hanya tersenyum pahit. Tidak, itu bukan masalah baginya, karena dia tidak pernah merasakannya. Kehidupan kami terlalu berbeda, dan aku merasa terjebak di dunia yang tidak pernah benar-benar menerima siapa aku. Namun, semakin lama, aku belajar untuk menanggapi itu semua dengan ketenangan yang tak terduga. Aku tahu, setiap hinaan, setiap pandangan rendah yang mereka lemparkan, adalah pelajaran untuk membuatku lebih kuat. Mereka tidak tahu betapa keras aku berjuang. Mereka tidak tahu betapa besarnya impian yang aku simpan di dalam hati. Di akhir semester, saat pengumuman hasil ujian, aku berhasil mendapat peringkat teratas di kelas. Aku tahu, ini bukan hanya hasil belajar biasa. Ini adalah hasil dari keteguhan hati. Aku tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentangku. Aku tahu siapa diriku. Dina yang dulu selalu meremehkan kini tidak bisa menutupi keterkejutannya. "Wah, ternyata kamu bisa juga," katanya dengan nada terkejut. Aku nggak nyangka. Aku hanya tersenyum tipis. Jangan pernah meremehkan orang lain. Dina, kamu tidak tahu apa yang ada di dalam diri mereka. Dina hanya terdiam, dan aku tahu, kata-kataku telah mulai menyentuhnya. Mungkin, hanya mungkin, ia mulai memahami apa yang selama ini aku perjuangkan. Namun, yang lebih penting, aku akhirnya tahu bahwa meskipun mereka tak pernah menganggapku berharga, aku telah berhasil membuktikan bahwa aku lebih dari sekadar apa yang mereka lihat. Aku tidak perlu membuktikan apapun kepada mereka.
Aku sudah membuktikan semuanya pada diriku sendiri. Pagi itu terasa seperti pagi yang biasa. Aku bangun, mencuci wajah, dan berangkat sekolah dengan langkah yang lebih ringan. Namun, ada sesuatu yang berbeda hari itu. Sesuatu yang membuat jantungku berdetak lebih cepat. Aku ingat benar, hari itu adalah hari pengumuman lomba desain tingkat kabupaten. Walau aku tahu hadiah yang kutunggu bukanlah uang dalam jumlah besar atau penghargaan yang menggiurkan, namun bagiku, ini adalah momen yang sangat berarti. Selama ini, aku hidup di bawah bayang-bayang hinaan dan keraguan. Namun kali ini, aku merasa, mungkin, aku akhirnya bisa mengukir sesuatu untuk dibanggakan. Ketika aku mendengar nama, Loli, dipanggil oleh panitia, dadaku terasa sesak. Aku hampir tidak percaya. Aku yang dulu tak pernah dianggap, kini menjadi juara dalam sebuah lomba desain yang banyak diikuti oleh anak-anak dari sekolah-sekolah elit. Aku berjalan dengan langkah gontai menuju panggung, kepala tertunduk malu, namun jantungku berdegup sangat keras. Ketika aku menerima piagam dan uang tunai dari panitia, rasanya seperti aku sedang berdiri di atas dunia. Sebuah dunia yang selama ini aku anggap tak pernah untukku. Setelah pengumuman selesai, aku langsung bergegas pulang ke rumah. Di jalan, aku merasa seperti sedang melayang. Aku ingin berbagi kebahagiaan ini dengan ibu. Aku ingin dia tahu, perjuanganku tidak sia-sia. Namun, sesampainya di rumah, ibu justru terlihat khawatir. "Kenapa pulang cepat, Nak?" tanyanya. Khawatir melihat wajahku yang penuh kegembiraan. "Ibu, aku menang, Bu." Jawabku dengan suara bergetar. "Aku menang lomba desain. Namaku dipasang di koran, Bu." Ibu tersenyum lebar. Matanya berkaca-kaca. "Aku tahu kamu bisa, Nak." Jawabnya dengan pelukan hangat. Tapi kebahagiaanku seakan teredam ketika aku kembali ke sekolah keesokan harinya. Namaku muncul di koran lokal, dan itu membuat beberapa guru mulai melirikku dengan rasa ingin tahu yang baru. Bahkan Pak Riko, guru seni yang selama ini mendukungku, memberikan tepukan di bahuku. "Kamu luar biasa, Loli, terus berkarya," katanya dengan penuh bangga. Namun, di antara sorakan kecil yang mulai muncul di sekolah, ada satu suara yang tetap tidak berubah, Bunita. Wali kelasku yang selalu menganggapku sebelah mata. Aku melihatnya berdiri di sudut ruang guru, memandangku dengan ekspresi datar. Ketika aku melewatinya, ia hanya berkata, "Kebetulan saja." Kata-kata itu seolah menyiramkan air dingin di atas kebahagiaanku yang mulai membara. Aku menahan diri untuk tidak menjawab, tapi hatiku terasa sakit. Bukankah ini sesuatu yang besar? Bukankah kemenangan ini berarti lebih dari sekadar kebetulan? Namun, aku tahu satu hal, kemenangan ini bukan hanya tentang pengakuan. Ini adalah langkah pertama dalam perjalanan panjang yang akan membawa aku ke tempat yang lebih tinggi. Kemenangan ini adalah bukti bahwa aku bisa, bahwa aku layak. Itu yang lebih penting. Aku berjalan dengan kepala tegak, meninggalkan Bunita yang masih berdiri dengan ekspresi yang tidak berubah. Dalam hati, aku berkata, "Ini baru permulaan, Bunita. Aku akan buktikan kalau aku lebih dari sekadar kebetulan." Aku tidak membutuhkan pengakuan dari orang-orang yang tak pernah melihatku. Aku hanya membutuhkan keyakinan dalam diriku sendiri. Dan kemenangan ini, meskipun sederhana, adalah batu pijakan yang akan membawaku lebih jauh. Setelah lulus SMA, aku memutuskan untuk merantau ke Jakarta, meninggalkan desa kecil yang selama ini membentukku menjadi seperti ini. Tidak ada yang tahu perjuanganku. Tidak ada yang tahu betapa beratnya keputusan itu. Tapi aku tahu, jika aku ingin merubah nasib, aku harus pergi ke tempat yang lebih besar, tempat yang menawarkan lebih banyak kesempatan. Meskipun itu berarti harus berjuang sendirian. Jakarta, kota yang penuh dengan harapan, tapi juga keras dan tak kenal ampun. Aku memulai hidup baru dengan penuh ketidakpastian. Tidak ada keluarga di sini. Hanya ada aku dan impian-impian besar yang sejak lama ku genggam erat.
Untuk memenuhi kebutuhan hidup, aku bekerja sebagai tukang gambar desain kaos. Banyak yang meremehkan pekerjaan itu. Banyak yang melihatku dengan tatapan sinis, seakan-akan aku tidak pantas berada di sana. Pagi-pagi sekali, aku berangkat ke tempat kerjaku yang kecil. Kamar kos yang aku sewa hanya sebesar 3x3 meter, dipenuhi dengan tumpukan pakaian bekas dan lemari yang hampir roboh. Tidak ada fasilitas mewah. Aku hanya punya meja dan kursi yang sudah usang, serta laptop secont yang hampir tak sanggup menjalankan program desain dengan lancar. Tapi aku tak peduli. Aku tak membutuhkan banyak. Aku hanya membutuhkan kesempatan untuk membuktikan diri. Setiap malam, setelah pulang kerja, aku duduk di pojokan kamar kos yang sempit itu, dengan layar laptop yang redup. Aku terus menggambar, terus berlatih. Ada kalanya aku hampir menyerah. Aku merasa cemas, merasa bahwa perjuanganku sia-sia. Tetapi ketika rasa lelah dan putus asa datang, aku mengingat kata-kata ibuku, "Suatu hari kamu akan bahagia." Aku menggenggam kata-kata itu erat-erat, karena hanya itu yang bisa menguatkanku. Aku mulai mengirimkan desain-desainku ke berbagai perusahaan. Pekerjaan pertama yang aku terima adalah sebagai freelancer desain grafis. Tak banyak yang bisa aku hasilkan, namun setiap pekerjaan yang kudapatkan terasa seperti kemenangan kecil yang harus kusyukuri. Aku berusaha memberi yang terbaik dalam setiap proyek yang aku ambil, walau seringkali aku harus begadang hingga pagi. Satu-satunya teman yang selalu menemaniku saat malam-malam sunyi itu adalah layar laptopku, yang mengajarkanku lebih banyak dari yang bisa dipelajari di bangku sekolah. Aku belajar secara otodidak. Aku mencari tutorial di YouTube, membaca artikel desain dari berbagai sumber, dan terus mengasah kemampuanku. Aku tahu, kalau aku ingin bertahan, aku harus terus berkembang. Tidak ada ruang untuk berhenti di kota ini. Suatu malam, setelah mengerjakan desain logo untuk sebuah perusahaan kecil, aku merasa sesuatu yang aneh di dalam diriku, rasa kepuasan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Hasil kerjaku semakin bagus, semakin profesional. Aku bisa merasakan perubahan itu. Mungkin, aku bukan lagi hanya gadis kecil yang dulu dianggap remeh. Aku sudah mulai menemukan jejakku sendiri di dunia ini. Namun, meskipun sedikit lebih bahagia dengan kemajuan yang aku buat, aku masih merasa kesepian. Jakarta tak pernah memberi kesempatan untuk merasa tenang. Kota ini seperti sebuah mesin yang tak berhenti berputar, dan aku hanyalah sebutir debu yang harus berusaha keras agar tidak terhisap oleh arusnya. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak bisa mundur. Aku harus melangkah lebih jauh, lebih keras, dan lebih yakin. Aku terus bekerja. Tiap kali ada pekerjaan desain baru, aku ambil dengan penuh semangat. Setiap klien yang puas dengan hasil kerjaku memberi aku dorongan untuk terus maju. Namun, kadang aku merasa lelah, terlalu lelah untuk melanjutkan. Tapi kemudian aku kembali mengingat masa-masa sulit di kampung dulu, saat aku hanya bisa bermimpi di bawah pohon rindang, memandang langit dengan harapan yang tak pernah padam. Aku tahu, aku tidak datang ke Jakarta untuk menyerah. Aku datang untuk menunjukkan bahwa tak ada yang tak mungkin. Bahkan dari sebuah kamar kos sempit, dengan laptop yang hampir rusak, aku bisa melangkah ke dunia yang lebih besar. Dan suatu hari nanti, aku akan membuktikan pada semua orang, terutama pada diriku sendiri, bahwa aku bisa mencapai lebih dari yang mereka bayangkan. Jakarta tak seperti yang kubayangkan. Ini bukan kota yang penuh harapan dan impian semata. Di sini, setiap sudutnya dipenuhi dengan persaingan yang sangat ketat. Setiap orang berlari mengejar tujuan mereka, dan hanya yang tercepat dan terkuat yang bisa bertahan. Di awal-awal, aku merasa terjebak dalam kerumunan, seperti sebatang pohon kecil yang terhimpit oleh pohon-pohon besar di hutan belantara. Tetapi aku sudah kebal direndahkan. Setiap hinaan, setiap cibiran yang aku terima selama bertahun-tahun, sudah membentukku menjadi seseorang yang lebih keras, lebih tegar. Aku tahu, untuk bertahan di kota ini, aku harus lebih kuat daripada sebelumnya.
Aku harus terus berjuang, walaupun dunia di sekitarku seolah tak memberi ruang untuk kesalahan. Aku bekerja dengan tekun, tanpa henti. Setiap hari adalah pertempuran baru, pertempuran untuk mendapatkan klien, untuk mengasah kemampuan, dan untuk membuktikan bahwa aku pantas ada di sini. Aku mulai membangun portofolio desainku, meskipun awalnya aku hanya mendapatkan pekerjaan kecil-kecilan. Desain kaos, poster event, logo untuk usaha kecil. Semuanya aku ambil. Tidak peduli seberapa besar atau kecil proyeknya. Yang penting aku bekerja dan membuktikan bahwa aku bisa. Namun, di balik kerja keras itu, rasa lelah selalu datang. Beberapa malam aku terjaga sampai pagi, mengerjakan desain yang rumit dengan deadline yang mepet. Kadang aku merasa hampir menyerah. Terkadang aku bertanya pada diriku sendiri, apakah semua ini akan terbayar? Apakah aku benar-benar bisa mencapai impian-impianku? Suatu hari, aku mendapat kesempatan yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Sebuah perusahaan desain besar di Jakarta tertarik dengan portofolioku. Mereka menghubungiku untuk mengikuti wawancara, dan aku hampir tidak percaya. Ini adalah peluang besar yang sangat aku impikan. Namun, tekanan datang begitu besar. Mereka adalah perusahaan ternama, dan aku hanya seorang gadis desa yang belum banyak dikenal. Aku bertanya-tanya, apakah aku cukup baik untuk itu? Di hari wawancara, aku merasa gugup. Aku masuk ruang rapat yang megah, dikelilingi oleh orang-orang profesional yang jauh lebih berpengalaman dariku. Salah satu dari mereka, seorang pria parubaya, memandangku dengan tatapan tajam. Apa yang membuatmu merasa kamu layak bekerja di sini? Tanyanya tanpa basa-basi. Aku terdiam sejenak, dan tiba-tiba, kenangan masa kecilku kembali menghantui pikiranku. Semua hinaan itu, semua keraguan yang pernah mereka tanamkan dalam diriku. Aku tahu ini adalah momen penting dalam hidupku. Aku mengangkat kepala, menghadap mereka dengan penuh keyakinan yang bahkan aku sendiri tak percaya. Karena saya sudah belajar bertahan. Saya sudah melewati begitu banyak rintangan, dan saya tahu bahwa saya bisa memberikan yang terbaik. Saya tak akan berhenti berusaha sampai saya mencapai tujuan saya. Pria itu terdiam sejenak, lalu memberikan senyuman tipis. Kami suka semangatmu. Kami akan beri kesempatan. Aku keluar dari ruangan itu dengan napas yang hampir terhenti. Aku merasa seperti baru saja memenangkan sesuatu yang sangat besar. Meskipun aku tidak tahu apakah ini akan berakhir baik, setidaknya aku tahu, aku sudah melakukan yang terbaik. Aku tidak menyerah. Dan begitu saja, klien-klien besar mulai datang. Perlahan, langkahku semakin mantap. Proyek-proyek besar, baik dari perusahaan ternama maupun startup, mulai mempercayakan desain mereka padaku. Aku tak pernah membayangkan aku bisa berada di titik ini. Semua itu berkat kerja keras, dan mungkin yang lebih penting lagi, kepercayaan pada diriku sendiri yang tak pernah padam. Namun, meskipun berhasil meraih beberapa kemenangan kecil, aku tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Di dunia yang penuh dengan persaingan ini, setiap langkahku harus dihitung dengan teliti. Aku tak boleh terlena, karena ada banyak yang ingin meraih posisi yang sama. Tapi satu hal yang pasti, aku sudah siap menghadapi apapun yang datang. Dunia ini mungkin tak memberi ruang untuk kelemahan, tapi aku sudah belajar bahwa kelemahan itu bukanlah akhir dari segalanya. Justru, kelemahan itu adalah pelajaran yang mengajarkan kita untuk menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap dalam menghadapi setiap tantangan yang datang. Dan aku, Loli, sudah siap untuk melangkah lebih jauh lagi. Dunia desain yang dulu terasa sangat jauh, kini seakan menjadi panggung yang aku sendiri tak pernah bisa bayangkan. Aku ingat betul saat pertama kali desainku yang sederhana itu mulai viral di media sosial. Seperti api yang tiba-tiba menyambar kayu kering, karya yang tadinya hanya aku bagikan di akun pribadi itu menjadi bahan perbincangan banyak orang. Aku tidak mengerti apa yang terjadi pada awalnya. Karya desain grafis yang aku buat untuk sebuah kampanye sosial,
yang sejujurnya aku kerjakan dengan sepenuh hati, tiba-tiba menyebar di Instagram, Twitter, dan berbagai platform lainnya. Komentar-komentar positif, pengakuan dari para profesional, dan bahkan undangan dari berbagai pihak untuk berbicara mulai datang menghampiriku. Satu malam, aku menerima email yang aku kira hanya sekedar spam. Namun setelah membacanya dengan seksama, aku terkejut. Aku diundang untuk hadir di acara desain internasional yang akan diadakan di Paris. Ini adalah kesempatan yang tak pernah kubayangkan. Bagaimana bisa aku, seorang gadis yang dulu hanya dikenal sebagai anak miskin yang selalu dibuli, sekarang bisa berdiri di antara para desainer ternama dari seluruh dunia? Hari-hari sebelum keberangkatanku ke Paris dipenuhi dengan kecemasan. Aku mempersiapkan segala sesuatunya dengan cemas. Aku khawatir jika aku tidak bisa bersaing dengan mereka yang sudah lebih lama berkecimpung di dunia desain. Aku merasa seperti anak kecil yang tiba-tiba dibawa ke taman bermain para profesional. Namun, saat pesawatku akhirnya mendarat di Paris dan aku melihat tempat acara itu, semua kecemasan itu mulai berganti dengan rasa bangga dan haru. Saat tiba di sana, aku dipertemukan dengan orang-orang hebat. Desainer-desainer yang karya-karyanya sering aku lihat di majalah dan situs ternama. Aku berdiri di antara mereka, merasa sangat kecil, namun juga sangat terhormat. Pada suatu sesi, aku diminta untuk memperkenalkan diriku. Aku berdiri di depan ribuan pasang mata yang menunggu untuk mendengarkan ceritaku. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menguasai gugupku. Saya Loli, dari Indonesia. Dulu, saya dibuli karena saya miskin. Saya sering dianggap remeh, bahkan oleh orang-orang terdekat. Tapi hari ini, saya di sini, di depan kalian, bukan karena keberuntungan, tetapi karena saya tidak pernah menyerah. Aku melihat beberapa orang mengangguk, ada yang tersenyum, ada yang tertegun. Mungkin mereka tidak tahu betapa kata-kata itu sangat berarti bagi diriku. Setiap huruf yang keluar dari bibirku adalah bagian dari perjalanan panjang yang penuh dengan air mata, kegagalan, dan pengorbanan. Aku terus melanjutkan. Saya memulai perjalanan ini dengan hanya selembar kertas dan pensil. Saya menggambar di bawah cahaya lampu yang redup. Seringkali harus menunda tidur demi mengejar impian. Saya tahu, dunia ini tidak memberi kemudahan bagi orang seperti saya. Tetapi saya belajar bahwa jika kita tidak berhenti berjuang, kita akan menemukan jalan. Dan karya-karya kita, suatu hari, akan berbicara lebih keras daripada segala cacian yang pernah kita terima. Tepuk tangan pecah di seluruh ruangan. Aku bisa merasakan kebanggaan mengalir dalam diriku, meski tubuhku gemetar. Aku tidak tahu apa yang lebih menggembirakan. Faktanya aku berada di sana, di acara internasional itu, atau kenyataan bahwa aku akhirnya bisa berbicara tentang perjuanganku di depan orang-orang yang selama ini aku anggap lebih hebat dariku. Setelah acara itu, banyak yang menghubungiku. Beberapa perusahaan besar mengajakku bekerja sama. Beberapa kolega desainer internasional memberikan pujian dan mengundangku untuk proyek-proyek kolaborasi. Semua itu terjadi begitu cepat. Namun aku tetap ingat setiap langkahku yang panjang menuju titik ini. Aku berjalan keluar dari ruang konferensi dengan perasaan campur aduk. Di luar, angin Paris menyapa wajahku, seolah membawa angin segar bagi perjalanan baruku. Aku tersenyum, merasakan kebanggaan yang luar biasa, tapi di dalam hatiku, aku tahu ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Dunia ini tak lagi penuh dengan batasan yang menghalangiku. Kini, aku tahu, setiap karya, setiap detik yang kulalui, adalah bagian dari perjalanan yang tidak boleh berhenti. Di tengah keramaian Paris, aku mengingat masa kecilku yang penuh hinaan. Dulu aku dianggap remeh, tapi hari ini, aku berdiri di sini. Karya-karya saya telah mendunia, dan saya telah membuktikan bahwa tidak ada yang mustahil bagi mereka yang tidak pernah menyerah. Suatu pagi yang cerah, aku sedang duduk di ruang kerjaku, menyelesaikan desain untuk sebuah kampanye besar. Ponselku berdering, suara nada dering yang sudah sangat familiar,
Suara itu datang dari sebuah nomor yang tak pernah aku duga akan menelponku. Nama yang tertera di layar adalah Bunita. Nama itu seolah mengguncang dinding-dinding ingatanku yang telah lama terkunci rapat. Aku terdiam sejenak. Bunita, wali kelas yang dulu selalu meremehkanku. Seorang guru yang pernah mempermalukanku di depan kelas. Membuatku merasa tak ada tempat di dunia ini yang benar-benar menerima aku. Lalu kenapa sekarang dia menelepon? Aku menyentuh layar dan mengangkat telepon itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Suara Bunita terdengar di seberang. Lebih hangat dari yang kuingat. Lebih lembut. Loli, ini Bunita. Apa kamu masih ingat ibu? Hatiku berdegup kencang. Tentu aku ingat. Tak mungkin aku melupakan wajahnya yang pernah memberi label anak gagal di masa lalu. Namun, aku mencoba untuk tetap tenang. Tentu, Bu, aku ingat. Suasana sepi sejenak di ujung telepon. Aku mendengar Bunita menarik napas panjang. Kami ingin mengundangmu untuk menjadi pembicara kehormatan di acara sekolah kami. Kami ingin kamu membantu kami dengan program desain dan branding untuk sekolah. Kami tahu kamu sekarang sudah jauh berkembang. Sekejap, dunia terasa berputar. Aku tidak tahu apakah aku mendengarnya dengan benar. Bu, maksud ibu, sekolah ini ingin saya menjadi pembicara dan membantu dengan program desain. Iya, itu benar. Bunita menjelaskan bahwa sekolahnya kini sedang melakukan pembaruan dan ingin memperbaiki citra mereka, termasuk memperkenalkan desain baru untuk sekolah yang lebih modern. Mereka ingin menggunakan desain dan branding untuk memberi semangat baru kepada para siswa. Dan aku yang dulu hanya seorang gadis miskin yang dipandang sebelah mata, kini diminta untuk menjadi pembicara kehormatan di depan semua orang yang pernah meremehkanku. Aku menahan napas. Tentu, Bu, dengan senang hati. Suaraku terdengar lebih mantap daripada yang aku rasakan dalam hati. Aku tahu ini lebih dari sekadar tawaran pekerjaan. Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kepada dunia, dan terutama kepada Bunita, bahwa aku bukanlah gadis yang dulu mereka hina. Setelah menutup telepon, aku duduk di kursi, memandangi layar ponsel yang kini terasa semakin besar. Seluruh tubuhku terasa kaku, seperti baru saja terbangun dari mimpi panjang. Tapi ini bukan mimpi. Ini nyata. Aku tidak tahu apakah Bunita benar-benar menyesal dengan perlakuannya di masa lalu, atau jika dia hanya membutuhkan bantuan dari seorang desainer sukses. Namun satu hal yang pasti, aku telah berubah. Dan sekarang, aku akan menunjukkan siapa Loli yang sebenarnya. Aku mengingat kembali masa-masa sekolah dulu. Waktu-waktu ketika aku hanya berani bersembunyi di balik buku dan lembaran kertas. Waktu-waktu ketika aku merasa dunia ini penuh dengan cemoohan. Tapi sekarang, aku berdiri di atas kaki sendiri. Kini, aku tidak lagi takut. Aku sudah melampaui semua itu. Aku menatap cermin yang ada di ruangan kerjaku, dan untuk pertama kalinya, aku merasa bangga dengan diriku. Aku bukan lagi gadis kecil yang pemalu dan sering dihina. Aku adalah Loli, seorang desainer yang telah membuktikan bahwa masa lalu bukanlah penghalang, dan bahwa kita bisa mengubah takdir kita dengan kerja keras dan tekad yang kuat. Ketika hari acara tiba, aku mengenakan pakaian yang sederhana namun tetap elegan. Aku tahu, ini bukan hanya tentang desain atau branding. Ini adalah tentang memberi pesan kepada mereka yang pernah meremehkanku, terutama Bunita. Aku datang dengan kepala tegak. Tidak ada rasa cemas atau takut seperti dulu. Di depan aula yang dipenuhi oleh para guru, staf sekolah, dan beberapa siswa, aku berdiri. Ketika mereka semua melihatku, aku bisa merasakan tatapan mereka yang penuh kekaguman. Bunita duduk di barisan depan, dan matanya menatapku dengan ekspresi yang sulit kubaca. Aku membuka acara dengan perkenalan singkat, kemudian memulai presentasiku. Setiap slide yang kutampilkan bukan hanya sebuah desain, tetapi cerita hidupku. Setiap warna, bentuk,
dan elemen visual menggambarkan perjuangan dan perjalanan panjang yang telah aku lewati. Aku berbicara tentang pentingnya percaya pada diri sendiri, bagaimana sebuah desain bisa memberi semangat, dan bagaimana pentingnya pendidikan bagi masa depan. Ketika aku selesai, aula itu hening sejenak. Lalu, satu persatu, para guru dan siswa mulai memberi tepuk tangan. Bunita, yang duduk di barisan depan, berdiri paling awal, diikuti oleh yang lainnya. Matanya berkaca-kaca, dan aku bisa melihat betapa besar rasa hormat yang kini ia berikan padaku. Aku hanya tersenyum, bukan untuk membalas dendam, bukan untuk menyombongkan diri, tapi karena aku tahu, aku telah membuktikan sesuatu yang lebih penting daripada segala pujian atau penghargaan, bahwa aku mampu berdiri tegak, meski dunia dulu menurunkan aku. Dan lebih dari itu, aku tahu, aku telah mengubah pandangan mereka, termasuk pandangan Bunita, tentang siapa aku sebenarnya. Aku meninggalkan sekolah itu dengan perasaan campur aduk, senang, bangga, tapi juga penuh haru. Seperti sebuah lingkaran yang akhirnya tertutup, dan aku tahu, perjalanan ini baru saja dimulai. Langkahku menyusuri koridor sekolah yang dulu penuh dengan rasa sakit dan penghinaan. Setiap sudutnya mengingatkanku pada masa-masa ketika aku merasa seperti tak ada tempat untukku di dunia ini. Dulu, aku hanya bisa duduk diam di pojok kelas, berharap tidak terlihat, berharap tidak ada yang memperhatikanku. Tapi kini, semuanya berbeda. Sekarang, setiap langkahku terasa berat, namun penuh arti. Anak-anak berlarian di sekitar. Wajah-wajah muda yang penasaran menatapku dengan tatapan penuh kekaguman. Aku bisa mendengar bisikan-bisikan mereka. Itu Loli, kan? Yang dulu dibuli, sekarang jadi sukses. Mereka mendekat, berebut minta tanda tangan, meminta selfie seolah-olah aku adalah seorang bintang. Aku hanya tersenyum, meskipun dalam hatiku ada perasaan yang campur aduk. Mereka dulu menganggapku tak lebih dari debu, dan sekarang mereka ingin sepotong kisah suksesku. Aku melangkah ke aula, di mana acara motivasi akan dimulai. Bunita, yang kini berdiri di sampingku, memberikan senyum yang berbeda dari dulu. Wajahnya terlihat lebih tua, namun matanya memancarkan rasa hormat yang jelas terlihat. Tak seperti dulu, di mana ia selalu merendahkan dan memandangku dengan sebelah mata. Kini ia berdiri di sampingku dengan kebanggaan yang nyata. Ini Loli, kata Bunita. Suaranya menggema di aula yang penuh. Murid yang dulu berjuang dalam diam, yang kini telah mencapai apa yang tidak pernah kita bayangkan. Dia bukan hanya seorang desainer sukses, tapi juga sumber inspirasi bagi kita semua. Aku menghela napas panjang, menatap wajah-wajah yang kini memandangku dengan rasa hormat. Ini adalah saat yang aku tunggu-tunggu, momen di mana aku bisa berdiri di hadapan mereka semua, bukan lagi sebagai gadis pemalu yang dicemooh, tapi sebagai seseorang yang telah membuktikan bahwa siapa kita hari ini tidak ditentukan oleh siapa kita di masa lalu. Aku berjalan ke podium dengan langkah yang mantap, merasakan mata-mata yang tertuju padaku. Aku mulai berbicara. Suara terasa lebih tegas dari biasanya, lebih penuh percaya diri. Dulu, di tempat yang sama seperti kalian duduk sekarang, saya adalah gadis yang sering dipermalukan, kataku dengan tenang. Saya bukan anak pintar. Saya bukan anak kaya. Saya bukan anak yang mendapatkan perhatian. Tetapi satu hal yang saya miliki adalah tekad. Saya memutuskan untuk tidak pernah menyerah. Saya memutuskan untuk terus berjuang, meskipun dunia terus menganggap saya tak lebih dari debu. Aku bisa melihat Bunita di sudut mataku. Wajahnya penuh dengan perasaan yang sulit untuk dijelaskan. Mungkin dia merasa bersalah, mungkin dia merasa bangga, tapi aku tahu, dia pasti merasa bahwa dia telah melihat seseorang yang luar biasa bangkit dari tempat yang sangat rendah. Anak-anak, lanjutku. Dunia ini tidak akan selalu baik kepada kalian. Kadang, kalian akan diperlakukan dengan tidak adil. Kadang, kalian akan merasa sendirian. Tapi percayalah, kekuatan terbesar yang kita miliki adalah kemampuan untuk bangkit setelah jatuh.
Setiap kali dunia merendahkanmu, itu adalah kesempatan untuk membuktikan siapa diri kamu sebenarnya. Aku berhenti sejenak, menatap wajah-wajah yang kini mendengarkan dengan penuh perhatian. Ada yang tersenyum, ada yang menangis, dan ada yang terdiam, merenung. Aku tahu, aku bukan hanya berbicara tentang diriku sendiri, tetapi tentang mereka, tentang setiap anak yang merasa seperti aku dulu, yang terpinggirkan, yang dihina, yang merasa tak cukup. Aku kembali mengalihkan pandanganku ke Bunita. Ia masih berdiri di sampingku, namun kali ini ia bukan lagi wali kelas yang keras dan tanpa empati. Di matanya, aku bisa melihat penghargaan yang dalam, dan aku merasa bahwa dengan setiap kata yang kuucapkan, kami berdua sedang menulis ulang cerita ini. Cerita yang dulu hanya tentang rasa sakit, kini berubah menjadi cerita tentang harapan. Aku menyelesaikan pidatoku dengan satu kalimat yang sangat sederhana, namun sangat mendalam. Jangan pernah biarkan masa lalu menentukan siapa kamu hari ini. Kamu bisa lebih dari apa yang orang lain katakan. Setelah pidato, anak-anak bertepuk tangan. Bunita, yang berada di barisan depan, berdiri dengan penuh penghormatan. Aku tidak melihat kebencian di matanya lagi, hanya rasa hormat yang murni. Ketika aku turun dari podium, ada seorang gadis kecil yang datang menghampiriku. Dia adalah salah satu siswa baru yang terlihat masih ragu-ragu. Loli, aku sering dibully di sekolah karena aku bukan anak kaya. Apa aku juga bisa sukses seperti kamu? Tanya gadis itu, suara penuh keraguan. Aku tersenyum, merunduk sedikit untuk memandangnya. Tentu bisa, jawabku lembut. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Jangan biarkan siapapun memberi batas pada impianmu. Gadis kecil itu tersenyum, dan untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa segala rasa sakit yang telah aku lalui tidak hanya untuk diriku sendiri, tetapi untuk mereka yang kini mendapat keberanian untuk bermimpi. Ketika aku keluar dari aula, aku merasa ada beban yang terangkat. Aku tidak hanya membawa diriku sendiri ke sini. Aku membawa seluruh kisah perjalanan hidupku, dan dengan itu, aku tahu bahwa aku telah menginspirasi mereka yang dulu meremehkanku. Mereka melihatku bukan hanya sebagai Loli yang dulu terlupakan, tapi sebagai bukti bahwa setiap impian yang besar selalu dimulai dari langkah yang kecil. Dan hari itu, aku benar-benar merasa bahwa aku telah kembali ke sekolah lama, bukan hanya untuk berbicara, tetapi untuk mengukir kisah baru. Kisah yang penuh dengan harapan dan perubahan. Acara selesai. Anak-anak mulai berhamburan keluar aula dengan semangat, dan suasana yang tadinya penuh dengan ketegangan kini terasa lebih ringan. Namun, aku merasa ada sesuatu yang belum selesai. Meskipun aku telah menginspirasi banyak orang, ada satu hal yang masih menggantung di pikiranku. Perasaan yang tak bisa aku lepaskan begitu saja. Perasaan terhadap Bunita, guru yang dulu selalu merendahkan dan menilai aku tanpa memberikan kesempatan. Aku sedang berdiri di pintu keluar ketika langkah kaki terdengar mendekat. Aku menoleh dan melihat Bunita mendekat dengan wajah yang tampak berbeda. Tidak ada lagi raut tegas yang biasa ia tampilkan. Tak ada lagi tatapan penuh penilaian yang selalu membuatku merasa kecil. Yang ada kini adalah wajah yang penuh penyesalan. Loli. Suaranya lembut, hampir terdengar ragu. Ibu minta maaf. Dulu, ibu terlalu keras dan tidak adil padamu. Ibu bangga sekali padamu. Aku terdiam sejenak. Mendengar kata-kata itu seperti sebuah keajaiban yang tidak pernah kubayangkan akan datang. Bunita, yang dulu selalu menganggapku remeh, kini berdiri di depanku dengan wajah penuh penyesalan. Mata kami bertemu, dan untuk pertama kalinya, aku melihat kerendahan hati di matanya. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba untuk mengendalikan perasaanku. Beberapa detik berlalu, sebelum akhirnya aku memberi senyum kecil. Senyum yang tidak hanya untuk Bunita, tetapi juga untuk diriku sendiri, karena akhirnya, aku berhasil menemukan kedamaian di hati setelah bertahun-tahun dihantui kenangan pahit itu. Terima kasih, Bu. Jawabku perlahan. Jika dulu ibu tak pernah mengecilkanku,
Mungkin aku tak punya alasan untuk membuktikan apa-apa. Jadi, justru aku berterima kasih. Kata-kataku terdengar tulus, meskipun sedikit berat. Aku tahu, aku telah memaafkan Bunita. Bukan karena dia meminta maaf, tetapi karena aku sudah cukup kuat untuk tidak lagi terperangkap dalam masa lalu. Aku mengerti bahwa dia pun manusia biasa, yang kadang membuat kesalahan. Apa yang penting bagiku sekarang adalah perjalanan hidupku, dan itu tidak akan pernah bisa diubah oleh kata-kata masa lalu. Bunita terdiam, matanya mulai berkaca-kaca. Kamu sangat besar hati, Loli. Dulu aku tidak tahu betapa besar potensi yang ada padamu. Aku terlalu sibuk dengan standar-standarku sendiri, tanpa melihat siapa kamu sebenarnya. Aku hanya mengangguk, tidak bisa berkata-kata lagi. Mungkin kata-kata Bunita datang terlambat, namun aku tahu bahwa pengakuannya adalah bagian dari perjalanan panjang yang akhirnya mengarah pada pemahaman, baik untukku maupun untuk dirinya. Saat kami berdiri di sana, di tengah keramaian yang mulai memudar, aku merasa ada beban yang terangkat, bukan hanya untukku, tetapi juga untuk Bunita. Mungkin ini adalah cara hidup mengajarkan kita untuk saling memaafkan, untuk memahami bahwa tidak ada yang sempurna, dan bahwa setiap orang bisa berubah. Waktu terus berlalu, dan semakin banyak kesempatan yang datang menghampiriku. Aku mulai diundang ke berbagai seminar, talk show, bahkan universitas-universitas besar. Orang-orang yang dulu menganggapku hanya sebagai gadis kecil pemalu dari keluarga miskin kini melihatku sebagai contoh hidup tentang bagaimana ketekunan dan keberanian bisa mengubah takdir. Mereka menyebutku inspirasi, dan untuk pertama kalinya, aku merasa setiap langkah yang kuambil selama ini memiliki makna. Di sebuah seminar besar yang diadakan di Jakarta, aku berdiri di depan ribuan orang, anak-anak muda, mahasiswa, hingga para profesional yang datang mendengarkan ceritaku. Ketika aku menceritakan tentang hari-hari kelam di sekolah, tentang bagaimana aku dibuli, tentang kekurangan yang selalu mengejarku, aku melihat mata-mata yang mulai berkaca-kaca. Saya bukan siapa-siapa dulu, kataku dengan suara yang sedikit gemetar, namun penuh tekad. Saya dulu cuma gadis miskin yang tak punya apa-apa, tapi saya tak pernah menyerah untuk bermimpi. Setiap kali saya jatuh, saya bangkit lagi, dan saya berdiri di sini karena saya percaya tak ada mimpi yang terlalu besar jika kita terus berusaha. Suasana di ruangan itu hening sejenak, sebelum akhirnya ada tepuk tangan yang mulai menggema. Masyarakat yang hadir menyambutku dengan antusias, seakan semua orang ingin merasakan sedikit dari kekuatan yang aku rasakan. Namun, yang lebih mengharukan datang ketika aku menerima pesan-pesan dari anak-anak di desa-desa terpencil yang menonton acara itu di televisi atau melalui platform streaming. Mereka mengirimkan pesan singkat yang menggetarkan hatiku. Mbakyu Loli, aku dari desa di Jawa Timur. Aku suka banget cerita kamu. Dulu aku takut bermimpi, karena aku pikir orang seperti aku nggak punya kesempatan. Tapi sekarang aku berani. Mbakyu, terima kasih sudah bikin aku percaya kalau aku bisa jadi apa saja. Pesan-pesan seperti itu datang setiap hari. Ada yang datang dari anak-anak yang baru saja menyelesaikan ujian sekolah, ada yang sedang berjuang untuk bisa melanjutkan kuliah, dan ada pula yang baru pertama kali berpikir untuk mengejar impian mereka. Setiap kali aku membaca pesan itu, aku merasa tanggung jawabku semakin besar. Mereka, anak-anak yang pernah mengalami hal yang sama sepertiku, kini melihatku sebagai simbol harapan. Suatu malam, aku duduk di depan layar laptop, membaca pesan-pesan itu satu persatu. Ada sebuah pesan yang cukup panjang, dari seorang anak perempuan bernama Rina. Mbakyu Loli, aku pernah ingin menyerah. Dulu, aku selalu merasa dunia ini tidak adil karena keluargaku miskin. Orang-orang di sekitarku selalu mengejek aku karena penampilanku yang berbeda. Tapi setelah aku mendengar cerita kamu, aku jadi ingin terus berjuang. Aku ingin kuliah. Walau keluarga kami tidak punya uang, aku ingin jadi dokter. Aku janji akan berusaha keras. Mbakyu. Aku membaca pesan itu dengan hati yang terharu.
Tanganku gemetar ketika aku membalasnya. Rina, jangan pernah berhenti bermimpi. Kamu bisa jadi apa saja yang kamu inginkan. Semua orang yang pernah meremehkanmu, suatu hari akan melihatmu berdiri di puncak. Jangan takut untuk jatuh, karena kamu akan bangkit lebih kuat setiap kali. Pesan-pesan seperti itu memberikan energi baru bagiku. Setiap kali aku merasa lelah, teringat akan jalan panjang yang kutempuh, aku ingat mereka. Aku ingat Rina, yang berani bermimpi meski dunia memandang rendahnya. Aku ingat mereka yang kini memiliki harapan baru karena melihatku berdiri di tempat yang dulu tak terjangkau. Aku merasa, mungkin inilah tujuan terbesar hidupku, menjadi inspirasi bagi mereka yang merasa tak mungkin, bagi mereka yang merasa dunia ini tak adil. Aku melangkah maju dengan keyakinan bahwa apa yang telah kuperjuangkan bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk mereka yang memiliki impian tapi tak tahu bagaimana cara mencapainya. Di mata mereka, aku bukan hanya seorang desainer atau pembicara. Aku adalah bukti bahwa tidak ada yang tidak mungkin selama kita terus berjuang. Dan dalam setiap cerita yang aku bagi, dalam setiap kata yang aku ucapkan, aku tahu bahwa aku sedang memberi mereka sesuatu yang lebih berharga daripada sekadar kata-kata. Aku memberi mereka harapan. Aku masih ingat dengan jelas hari pertama ibu menginjakan kaki di rumah kecil yang aku belikan untuknya. Rumah itu tidak besar, tapi cukup nyaman untuk kami berdua. Dindingnya dicat dengan warna pastel yang lembut. Ada taman kecil di halaman depan, dan sebuah ruang tamu yang sederhana dengan sofa baru yang kupilih dengan hati-hati. Semua itu adalah hasil jerih payahku, perjalanan panjang yang tidak mudah, namun akhirnya membuahkan hasil. Saat ibu masuk, matanya berbinar. Aku bisa melihat betapa lelahnya hidupnya, bagaimana tubuhnya yang sudah menua masih tetap bekerja keras untuk kami, meskipun tak pernah ada keluhan keluar dari mulutnya. Rumah ini bukan hanya tentang batu dan semen. Ini adalah simbol dari seluruh perjuangannya, dari segala pengorbanan yang ia berikan untukku, dari setiap malam yang dia habiskan membuat kue demi memastikan aku bisa pergi ke sekolah. Ibu berjalan perlahan mengelilingi ruang tamu, memandang setiap sudut rumah baru ini, dan akhirnya, ia duduk di sofa yang baru. Tanpa sadar, air matanya mulai jatuh. Aku duduk di sampingnya, dan tanpa kata-kata, ibu memelukku erat. Ada kehangatan yang luar biasa dari pelukan itu. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan betapa beratnya hidupnya, dan betapa besar cintanya kepadaku. Ia berkata, "Kamu anak yang luar biasa, Nak. Aku sangat bangga padamu." Air mata aku pun jatuh. Aku bukan hanya menangis karena kebahagiaan, tapi juga karena rasa terima kasih yang tak bisa kuungkapkan dengan kata-kata. Semua yang aku capai, setiap langkah yang aku ambil, adalah untuk membuatnya bangga. Aku tahu, jika bukan karena ibu yang selalu mengajarkan aku untuk tidak menyerah, aku mungkin tak akan pernah sampai di titik ini. Ibu, kamu tidak tahu betapa aku ingin melihat senyum ini. Semua yang aku lakukan untuk kamu. Kamu pantas mendapatkan lebih dari ini. Kamu pantas bahagia. Ibu hanya mengangguk, lalu mengusap air matanya. Kamu sudah membuatku bahagia, Nak. Tidak ada yang lebih aku inginkan selain melihat kamu sukses dan bahagia. Kamu sudah lebih dari cukup untukku. Aku menggenggam tangan ibu erat, seakan tak ingin melepaskannya. Aku tahu, apa yang kulakukan hari ini, tidak hanya untuk ibu, tapi juga untuk semua pengorbanan yang telah dia lakukan sepanjang hidupnya. Rumah ini, kebahagiaan ini, adalah hasil dari semua yang dia beri untukku. Hari itu, aku merasa dunia terasa begitu ringan. Semua lelahku terbayar lunas dengan senyum ibu yang bahagia. Aku tahu perjalanan ini belum selesai, tetapi saat ini, aku merasakan betapa pentingnya orang yang kita cintai. Ibu adalah sumber kekuatanku. Dia adalah alasan aku bisa bertahan, bahkan di saat-saat terburuk sekalipun. Dengan rumah ini, aku berharap bisa memberikan sedikit ketenangan untuk ibu. Setiap kali ia duduk di ruang tamu ini, aku ingin dia merasa tenang, merasa dihargai,
dan tahu bahwa segala usaha dan pengorbanannya telah membuahkan hasil. Aku berjanji akan terus berjuang, agar ia bisa menikmati sisa hidupnya dengan damai, tanpa perlu khawatir lagi tentang masa depan. Terima kasih, Nak. Ibu berbisik. Suara lembutnya penuh rasa syukur. Kamu sudah memberikan lebih dari yang bisa aku harapkan. Kamu adalah anugerah yang tak ternilai. Setelah segala perjuanganku, aku merasa ada satu hal yang lebih penting dari sekadar pencapaian pribadi. Aku ingin membuka jalan bagi anak-anak lain yang memiliki potensi besar, namun terhalang oleh keterbatasan. Mereka yang seperti aku dulu, miskin, diremehkan, dan sering merasa tak punya tempat. Aku tidak ingin ada lagi Loli lain yang merasa sendirian dalam kegelapan dunia ini. Aku ingin mereka tahu bahwa mereka bisa bermimpi, bahkan jika dunia tidak selalu mendukung mereka. Aku mulai mendirikan Beasiswa Kreatif Harapan, sebuah program yang aku rancang untuk membantu anak-anak dari keluarga tidak mampu yang memiliki bakat di bidang seni, desain, atau bidang kreatif lainnya. Beasiswa ini bukan hanya tentang uang, tetapi juga tentang memberikan mereka kesempatan untuk belajar, berkembang, dan mengejar impian mereka tanpa dibatasi oleh latar belakang sosial atau ekonomi. Selain itu, aku juga mendirikan komunitas kreatif muda, tempat anak-anak ini bisa berkumpul, belajar, berbagi, dan saling mendukung. Di komunitas ini, kami tidak hanya berbicara tentang desain atau seni, tapi juga tentang bagaimana bertahan hidup di dunia yang kadang tampak tidak adil. Kami mengajarkan mereka untuk saling membantu, untuk mengangkat satu sama lain, dan yang paling penting, untuk tidak pernah menyerah pada impian mereka. Suatu hari, aku mengunjungi sebuah sekolah di desa terpencil, tempat anak-anak yang penuh semangat namun kurang mendapatkan akses terhadap pendidikan seni. Mereka semua menatapku dengan tatapan penuh harap. Ketika aku bertanya, siapa di antara kalian yang bermimpi menjadi desainer? Tangan mereka semua terangkat. Mereka adalah anak-anak yang, seperti aku dulu, merasa terperangkap oleh kemiskinan mereka. Tapi hari itu, mereka tahu bahwa ada jalan untuk mereka keluar dari keterbatasan itu. Salah satu dari mereka, seorang gadis bernama Sari, dengan ragu bertanya, "Apakah kami benar-benar bisa jadi seperti kamu, Kak? Apa yang membuatmu yakin kami bisa berhasil?" Aku tersenyum, mencoba menahan rasa haru. "Sari, aku dulu juga berpikir sama seperti kamu. Aku juga merasa tidak akan pernah bisa berhasil. Tapi yang membuatku berbeda adalah satu hal. Aku tidak pernah berhenti mencoba. Aku tidak berhenti belajar. Meskipun dunia terlihat seperti menutup jalan. Kalian bisa jadi lebih hebat dari aku, asalkan kalian percaya pada diri sendiri dan tidak pernah menyerah." Dengan bantuan donasi dari berbagai pihak, aku juga membuka pelatihan dan workshop untuk anak-anak ini. Kami mengundang para profesional di bidang seni untuk mengajarkan mereka langsung, memberi mereka wawasan tentang dunia nyata yang penuh tantangan namun juga penuh peluang. Setiap kali aku melihat mereka menggambar dengan penuh semangat, aku merasa bahwa apa yang aku lakukan ini lebih berarti daripada apapun. Beasiswa ini tidak hanya memberikan uang, tetapi juga akses ke dunia yang dulunya mereka anggap tak terjangkau. Mereka kini bisa belajar di sekolah seni, berpartisipasi dalam lomba desain, dan bahkan mendapatkan pengalaman magang di perusahaan desain ternama. Mereka mendapatkan kesempatan yang sebelumnya hanya ada dalam mimpi. Aku ingin mereka tahu bahwa masa depan mereka tidak ditentukan oleh latar belakang mereka, tapi oleh seberapa besar mereka berani bermimpi dan bekerja keras untuk itu. Aku ingin mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian, bahwa ada banyak orang yang peduli dan siap membantu mereka. Aku ingin mereka percaya, seperti yang Ibu ajarkan padaku, bahwa orang baik Tuhan sayang. Hari itu, aku berdiri di depan mereka, dan aku melihat kilau harapan di mata mereka. Mungkin mereka belum tahu betul seberapa besar potensi yang ada dalam diri mereka, tapi aku tahu, mereka akan menemukan jalannya. Dan aku akan selalu ada di sana, membantu mereka untuk membuka pintu yang dulunya terkunci. Jangan pernah biarkan siapapun mengatakan bahwa kamu tidak bisa,
Karena kamu lebih dari cukup. Kamu punya segala yang dibutuhkan untuk sukses. Kataku dengan penuh keyakinan. Saat aku melihat mereka bersemangat menggambar, melukis, dan merancang, aku merasa lega. Karena aku tahu, di antara mereka, akan ada yang akan mengubah dunia. Dan aku hanya berharap bisa menjadi bagian kecil dari perjalanan mereka. Seperti orang-orang yang pernah membantu dan mempercayaiku dahulu. Ini bukan hanya tentang aku, tapi tentang mereka. Anak-anak yang akan mengubah dunia dengan karya mereka. Dan aku, Loli, hanya ingin menjadi seseorang yang memberi mereka sedikit cahaya di jalan mereka yang gelap. Aku tak pernah membayangkan bahwa suatu hari, aku akan berdiri di ruang yang sama dengan orang-orang yang dulu merendahkanku. Itu terjadi di sebuah acara seminar yang aku hadiri sebagai pembicara. Aku berada di depan ratusan orang, membagikan kisah hidupku, bagaimana aku bisa keluar dari bayang-bayang masa lalu dan mengubahnya menjadi kekuatan. Setelah acara selesai, beberapa wajah yang tampak familiar mendekatiku. Salah satu dari mereka, Rina, yang dulu selalu menjadi pemimpin di antara teman-teman yang membuli, menghampiriku dengan langkah ragu. Wajahnya tampak berbeda, tak sekeras dulu. Ia kini mengenakan pakaian formal dan tampak lebih matang. Tatapannya tidak lagi menantang, tapi penuh penyesalan. Loli, aku tahu aku gak pantas minta maaf, tapi aku benar-benar menyesal, katanya dengan suara pelan. Aku dulu terlalu kejam padamu, dan aku tak pernah benar-benar memahami betapa sakitnya yang kamu rasakan. Aku terdiam sejenak. Dulu, aku sering mengimpikan saat seperti ini, saat mereka meminta maaf dan aku bisa memberi mereka pelajaran tentang betapa menyakitkan yang mereka lakukan padaku. Tapi sekarang, rasanya tak ada kepuasan. Hanya ada keheningan yang mengisi ruang antara kami. Aku menghela napas, kemudian menatapnya dengan lembut. Rina, aku tidak menyimpan dendam. Hidup terlalu singkat untuk itu. Yang lebih penting sekarang adalah kita belajar dari masa lalu. Tiba-tiba, satu persatu teman-temanku yang lain datang menghampiri. Mereka yang dulu pernah meledahkanku, mencibir, dan tertawa di belakangku. Ada yang mengatakan mereka tak tahu apa yang mereka lakukan waktu itu. Dan ada juga yang mengaku tidak pernah mengerti kenapa mereka melakukannya. Aku tahu, mereka bukan lagi anak-anak yang dulu. Mereka tumbuh, seperti aku. Aku memandang mereka, dan dalam hati, aku berterima kasih pada mereka. Bukan karena mereka menyakiti aku, tetapi karena mereka yang membuat aku lebih kuat. Mereka yang memberi aku alasan untuk terus berjuang dan membuktikan bahwa aku lebih dari sekadar anak tukang sapu yang mereka pandang rendah. Aku sudah lama memaafkan kalian, kataku dengan suara yang tidak terdengar kasar, justru penuh pengertian. Dulu, aku membenci kalian karena perlakuan kalian. Tapi aku belajar bahwa yang penting bukan bagaimana orang memperlakukan kita, tetapi bagaimana kita meresponsnya. Salah satu dari mereka, Dika, tampak menunduk. Kau benar, Loli. Aku sering ingat tentang apa yang kita lakukan padamu, dan itu menghantui aku. Aku berharap bisa mengubah semuanya. Aku tersenyum, walau hatiku sedikit bergetar. Masa lalu adalah pelajaran, bukan penjara. Jangan biarkan itu menghalangi masa depan kita. Setelah beberapa saat berbincang, mereka semua pergi dengan perasaan lega, mungkin karena merasa telah mendapatkan pengampunan yang mereka cari. Aku tahu, itu bukan tentang mereka yang meminta maaf, tapi tentang aku yang sudah melepaskan beban masa lalu. Aku tak lagi membutuhkan permintaan maaf mereka untuk merasa damai. Yang penting, aku sudah membuktikan bahwa aku lebih dari apa yang mereka anggap dulu. Aku melangkah pergi dari mereka, menuju ruang pribadi di mana aku bisa merenung. Tidak ada kebencian yang tersisa dalam hatiku. Hanya ada pengertian bahwa kita semua berproses dan tumbuh, termasuk mereka yang dulu membuli dan merendahkanku. Mereka mungkin tidak pernah tahu seberapa besar dampak perbuatan mereka padaku, tapi aku sudah memutuskan untuk tidak membiarkan itu mendefinisikan siapa aku.
Semua yang terjadi di masa lalu adalah bagian dari perjalanan. Sekarang, aku berjalan lebih jauh. Kataku pada diriku sendiri. Aku tahu satu hal pasti, aku tak akan pernah kembali ke masa itu, karena aku sudah lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih tahu apa yang sebenarnya penting dalam hidup ini, memaafkan dan terus melangkah maju. Aku berdiri di balkon rumah baruku, memandang kota yang gemerlap dengan cahaya lampu malam. Jauh di bawah sana, kehidupan berjalan seperti biasa. Sementara aku, seorang loli yang dulu dianggap tak ada artinya, kini berdiri di titik ini. Aku tahu, tidak ada yang bisa menggantikan perjalanan yang telah kulalui. Setiap ejekan, cemoohan, dan air mata adalah bagian dari cerita yang membentuk diriku. Sesekali, pikiranku melayang ke masa lalu, ke hari-hari kelam di sekolah. Ketika aku merasa dunia tidak pernah berpihak padaku. Ke saat-saat aku merasa sendirian, berjuang tanpa ada yang melihat. Namun, justru di dalam keheningan itu aku menemukan kekuatan. Aku belajar bahwa luka-luka itu bukanlah tanda kelemahan, melainkan batu loncatan menuju sesuatu yang lebih besar. Aku tak pernah melupakan siapa diriku. Bagaimana dulu aku berjalan pulang dari sekolah dengan kepala tertunduk, mengenakan seragam lusuh, dan tak pernah merasa layak. Aku ingat betul bagaimana mereka memandangku dengan hina, dan bagaimana Bunita, yang seharusnya menjadi pelindung, malah menambah luka dengan kata-kata yang membuatku semakin merasa terasing. Tapi dari situlah aku belajar untuk bertahan meski dunia menekan, dan aku tahu, itu adalah ujian untuk menjadikanku lebih tangguh. Saat aku memasuki dunia yang lebih besar, dengan segala kegemerlapan yang tak pernah kuimpikan, aku ingat dengan jelas percakapan dengan ibuku yang selalu memberi semangat. "Nak, kamu harus kuat. Jangan pernah takut bermimpi," katanya setiap kali aku pulang dengan hati yang hancur. "Suatu hari, kamu akan menunjukkan pada dunia siapa kamu sebenarnya." Aku tak pernah tahu bahwa kata-kata itu akan menjadi kompas hidupku, membimbingku melewati badai yang datang, dan akhirnya mengantarkanku ke tempat ini. Aku bukan hanya seorang perempuan yang pernah diremehkan, tapi aku adalah contoh bahwa tidak ada yang tak mungkin jika kita tidak menyerah. Aku memejamkan mata sejenak, membayangkan ibu, yang kini tak lagi ada di dunia ini. Dia mungkin tak pernah melihat apa yang sudah aku capai, tapi aku tahu, hatinya bangga. Setiap langkah yang aku ambil, setiap keputusan yang aku buat, selalu kupersembahkan untuknya. Karena dialah yang mengajarkan aku untuk tidak pernah menyerah. Bahkan ketika dunia seolah tidak mempedulikan kita. Aku tak akan pernah lupa. Tidak akan pernah lupa rasa sakit yang memberi pelajaran berharga. Tidak akan pernah lupa bahwa setiap penghinaan yang pernah kuhadapi adalah batu-batu kecil yang menyusun jalan menuju keberhasilan. Dan yang terpenting, aku tak akan pernah lupa siapa yang membantuku bangkit. Seperti Pak Riko, yang melihat potensi dalam diriku saat tak ada yang lain melakukannya. Dan Ibu, yang selalu percaya pada mimpi-mimpiku meskipun dunia tidak. Sekarang, aku berdiri di sini, di tempat yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya. Aku berdiri bukan karena aku lebih baik dari mereka yang dulu merendahkanku, tapi karena aku tak pernah berhenti untuk menjadi lebih baik. Dunia mungkin masih penuh dengan orang-orang yang akan mencoba meremehkan kita, tapi aku tahu satu hal, kekuatan itu datang dari dalam diri kita sendiri. Kekuatan untuk bangkit, untuk terus maju meski semua orang berkata tidak mungkin. "Terima kasih untuk semuanya," kataku pelan, menghadap ke langit malam. Aku tak akan pernah lupa, karena dari semua itu aku menjadi diriku yang sekarang. Dan aku tahu, inilah langkah pertamaku dalam perjalanan yang lebih panjang lagi. Perjalanan yang tidak hanya mengubah hidupku, tetapi juga memberi harapan kepada mereka yang merasa tak berdaya, yang merasa terbuang. Aku adalah bukti bahwa tidak ada yang tak mungkin. Selama kita punya tekad dan semangat untuk terus bertahan. Namaku Loli. Dulu aku dibuli, diremehkan, dianggap tak akan jadi siapa-siapa. Setiap kata hina, setiap pandangan sinis, adalah luka yang aku sembunyikan dalam diam. Mereka yang menertawakanku,
yang menganggap aku tak lebih dari seorang gadis kecil yang tak pantas bermimpi, sekarang harus melihatku berdiri di atas kaki sendiri, lebih kuat dari sebelumnya. Hari ini, aku adalah bukti bahwa mimpi dan kerja keras bisa mengalahkan suara-suara yang menjatuhkan. Semua cemoohan itu, yang dulu terasa sangat berat, kini hanya menjadi kenangan yang mendorongku untuk terus maju. Setiap langkah yang aku ambil, setiap pencapaian yang kuraih, adalah buah dari perjuangan yang tak pernah aku hentikan. Tapi yang paling indah dari semuanya adalah, kini aku berdiri bukan untuk balas dendam, bukan untuk menunjukkan bahwa mereka salah. Aku berdiri untuk menjadi cahaya bagi yang lain, untuk memberi harapan pada mereka yang merasa tak berdaya, untuk menunjukkan bahwa meski kehidupan menghantam, kita masih bisa bangkit dan terus melangkah. Karena kadang, mereka yang paling disakiti, mereka yang dianggap tak akan pernah berhasil, justru terlahir untuk menyembuhkan dunia. Kita adalah bukti bahwa di balik luka ada kekuatan, di balik air mata ada harapan, dan di balik segala keraguan ada mimpi yang siap untuk diterbangkan. Aku, Loli, adalah bukti nyata bahwa tak ada yang mustahil jika kita berani bermimpi dan berusaha. Dunia ini penuh dengan tantangan, tetapi juga penuh dengan kesempatan. Semua yang kumiliki hari ini adalah hasil dari perjalanan panjang yang penuh dengan pelajaran hidup. Dan aku percaya, ini baru permulaan. Jadi, untuk kalian yang masih berjuang, yang merasa terbuang, yang dipandang sebelah mata, percayalah, kalian juga bisa. Jangan biarkan dunia memberi batasan pada impianmu. Karena di ujung jalan, mereka yang tak pernah menyerah akan menemukan cahaya yang tak pernah padam.